Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelang kenabiannya, mempunyai kebiasaan menyendiri, merenung di satu tempat yang sunyi, tempat yang menjadi tempat khulwatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, berjarak kalau diukur secara garis lurus lebih kurang 5,2 km dari pusat kota Mekah. Tempat itu berada di ketinggian Jabal Nur, gunung cahaya, yang jarak pendakian beliau lebih kurang 600 meter. Padahal gunung itu hanya setinggi 281 meter. Saudara yang dirahmati Allah SWT, hampir sekitar 3 tahun Rasulullah SAW bolak-balik dari rumahnya ke Jabal Nur. Untuk apa? Beliau menyendiri dalam rangka berpikir, merenung, karena beliau merasa ada yang aneh dengan penduduk kota Mekah pada saat itu. Bangsa Arab yang Allah karuniakan fisik yang kuat, yang gagah, ahli perang, pandai berburu, dan berbagai macam keunggulan lainnya. Tetapi beberapa perilaku bangsa Arab pada saat itu terasa aneh dalam pemikiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang begitu kuat fisiknya, yang gagah berani, ternyata mempercayai batu-batu besar, berhala-berhala sebagai Tuhan yang telah memberikan mereka kekuatan. Padahal berhala itu adalah buatan tangan manusia. Bahkan di sekitar Ka'bah, bahkan di dalamnya juga ada berhala-berhala yang begitu banyak, lebih kurang total 360 berhala ada di sekitar Ka'bah. Dan di dalamnya berhala yang 3 berhala paling besar ditempatkan di dalam Ka'bah. Dan perilaku-perilaku yang lainnya yang menurut Rasulullah SAW ada yang aneh dengan perilaku ini. Tetapi beliau belum mengetahui jawabannya, apa yang salah itu. Maka beliau berpikir, terus berpikir, sampai lebih kurang 3 tahun beliau merenung. Sampai suatu malam ada sesosok makhluk besar yang baru pertama kali Rasulullah SAW lihat muncul tiba-tiba. Bukan manusia, tapi entah apa itu namanya. Makhluk itu turun menemui Rasulullah SAW yang sedang berada di Gua Hira, menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah itu? Iqra, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Lalu kemudian makhluk itu yang ternyata adalah Jibril, malaikat Jibril, merangkul Rasulullah SAW sampai begitu kuatnya, sampai beliau merasa susah untuk bernapas, sambil memerintahkan, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Dirangkul kembali, lalu diperintahkan, Iqra, bacalah, ma ana biqori, sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membacakan apa yang harus dibaca oleh Rasulullah SAW. Bacaan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di salah satu malam bulan Ramadan, yang kemudian disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang sebagian ulama menyebutkan malam itu adalah tanggal 17 Ramadan. Allah turunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban atas
perenungan Rasulullah SAW selama ini, melihat tingkah pola penduduk negeri di mana ia tinggal, kota Mekah. Wahyu itu ternyata bukan Al-Fatihah, tetapi wahyu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan, pemahaman kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dia pikirkan selama ini adalah dengan membaca. Iqra, bacalah. Baik membaca yang tertulis, yang tersurat, maupun juga membaca yang tidak tertulis atau yang tersirat yang berada di sekitar kita. Membaca pelajaran yang Allah sampaikan melalui ciptaannya, alam semesta, lingkungan yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, wahyu ini, ayat ini, kisah ini menjadi sebuah inspirasi besar harusnya bagi kita umat Islam, bahwa membaca adalah awal dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu awal petunjuk yang akan Allah berikan kepada kita. Dengan kita membaca, kita akan banyak mengetahui dan memahami. Bahkan kita bisa mengerti apakah sesuatu itu benar ataukah sesuatu itu salah, apakah sesuatu itu menyimpang ataukah sesuatu itu memang sebuah kebenaran. Dengan membaca, kita akan menjadi tahu. Maka mari kita galakkan membaca buku yang tertulis, atau setidaknya kita membaca ayat-ayat yang ada di sekitar kita. Dengan kita membaca, maka kita akan memperoleh ilmu. Kalau kita membaca buku, membaca karya para penulis yang luar biasa, maka kita akan menghargai ilmu mereka. Dan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan dari membaca akan melembutkan hati kita. Allah akan berikan kita hidayah, petunjuk, ilmu yang akan membuat kita lebih mudah menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bahkan dengan ilmu pula kita akan kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Ketika kita berilmu, dan tentunya berilmu salah satu wasilahnya adalah membaca, kita akan mendapatkan dunia, kebaikan dunia. Kita pula akan mendapatkan kebaikan akhirat, dan kita juga akan mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat. Mari dengan semangat Ramadan, Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran, dan juga hari ini tanggal 17 Mei 2020, bangsa Indonesia memperingati suatu hari yang disebut dengan Hari Buku Nasional. Kita galakkan membaca, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah dan tambah pengetahuan, pemahaman kita tentang kebenaran. Terima kasih. Saya Muttaqin Anang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.